Oke, mulai Bu Ella. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Bu Siti, selamat pagi Bu Siti. Makasih ya udah datang pagi ini. Kita mau ngobrol tidak lama, paling 5 atau 10 menit. Gimana kabarnya? Hai Bu Ella, selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Apa yang akan Bu Siti omongin pagi ini? Saya akan ngomongin tentang pekerjaan saya Bu, karena saat ini saya sebagai koordinator P5 di sekolah. Bagaimana caranya biar saya itu lebih fokus dalam mengerjakan tugas. Jadi ini kita akan ngomongin bagaimana Bu Siti bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugas sebagai koordinator P5 di sekolah. Iya Bu, itu adalah masalah yang saya hadapi sekarang. Saya ingin mengerjakan tugas di sekolah dengan fokus dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Oke, jadi masalahnya Ibu Siti mau lebih fokus dalam mengerjakan tugas Ibu sebagai koordinator P5 dan bisa mengurangi kesalahan mengerjakan tugas. Iya, jadi saya merasa belum maksimal dalam mengerjakan tugas saya sebagai koordinator P5 di sekolah. Menurut Bu Siti, fokus itu seperti apa? Fokus itu tidak terganggu oleh apapun sehingga mau ada kejadian apapun saya tidak merasa terganggu. Dan tetap fokus dengan apa yang saya kerjakan, kemudian saya tidak mudah terganggu. Menurut Bu Siti, apa idealnya yang membuat Bu Siti tidak mudah terganggu atau biasanya mengganggu fokus Ibu? Ada hal-hal yang selalu di luar dugaan. Contohnya kejadian-kejadian yang di luar dugaan itu seperti hal-hal yang harus saya pikirkan, misalnya penilaian kepala sekolah. Tugas itu sangat banyak dan menumpuk, kemudian kerjaan itu sangat mendadak, sedangkan persiapannya aja belum ada. Itu sih contoh hal-hal yang mengganggu pikiran saya atau hal-hal yang mengganggu di luar dugaan saya ketika saya lagi fokus gitu ya Bu dalam tugas pengerjaan P5. Oke, kalau sekarang hal di luar dugaan itu terjadi, apa reaksinya? Kalau hal luar itu terjadi, hal itu harus saya lakukan secepatnya. Maka saya akan mengatur waktu dan bekerja keras atau lembur ya Bu untuk bisa mengerjakan semua tugas yang sesuai dengan tugas yang ditentukan. Jadi saya harus berpikir cepat apa yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Itu yang membuat saya kurang fokus saking banyaknya tugas yang mendadak. Ibu sendiri idealnya bagaimana jika ada suatu kerjaan yang mendadak seperti itu? Ya, saya akan tetap mengerjakan semua tugas yang sudah diberikan tanpa menyampingkan tugas inti yang harus saya kerjakan. Jadi mau mengerjakan tugas yang mendadak itu tanpa melupakan mengerjakan tugas pokok yang seharusnya dikerjakan, Bu. Iya, saya akan menyeimbangkan tugas yang mendadak, tugas inti yang harus memang saya kerjakan. Kalau sekarang dalam proses seperti itu, apa yang Bu Siti pikir kalau dikerjakan meskipun ada hal yang mendadak? Apa ya? Mungkin saya harus mencatat kali ya Bu ya. Apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, kemudian saya juga harus bisa pintar-pintar mengatur waktu dalam mengerjakan semua tugas agar semua tugas itu diselesaikan dengan baik. Kemudian saya juga akan lebih tenang saat menghadapi tugas tersebut. Oke, jadi ada dua ya tadi, yaitu mencatat dan mengatur waktu dalam mengerjakan tugas. Ada lagi nggak yang bisa bikin Bu Siti nggak lupa dalam mengerjakan tugas pokok ketika ada hal yang mendadak? Kayaknya semua itu saja yang akan saya lakukan Bu. Kira-kira kapan nih ada tugas yang paling dekat? Yaitu Bu, tadi 2 tugas itu Bu, menjadi koordinator P5 dan kemudian menjadi panitia penilaian kinerja kepala sekolah yang harus saya kerjakan saat ini. Karena tugas itu paling dekat, jadi mana yang mau dicoba sama Bu Siti dalam dua hal itu? Saya kemungkinan akan mengatur jadwal dulu ya Bu ya, kemudian mengatur jadwal untuk mengerjakan tugas mana yang harus
didahulukan dikerjakan, kemudian secara berurutan waktunya itu kemudian maksimal gitu pengerjaannya, seperti itu Bu. Mengatur jadwalnya seperti apa yang dilakukan Bu Siti? Misalnya tugasnya apa dulu nih yang paling dekat atau tugas yang paling gampang gitu ya Bu ya. Kemudian saya akan kerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat secara kondisional. Mungkin akan seperti itu Bu. Oke, Bu Siti, sekarang apa yang bisa membantu Bu Siti dalam mengatur waktu untuk mengerjakan tugas tersebut? Misalnya apa ya, saya akan meminta deh rekan tim saya ya Bu ya, untuk selalu mengingatkan tugas-tugas saya dalam waktu yang sudah saya jadwalkan. Baik, setelah percakapan ini, apa yang Bu Siti dapatkan? Awalnya tadi tuh saya kebingungan Bu, pekerjaan ini bisa selesai apa enggak, karena saya tuh kurang fokus ya Bu ya. Tapi di akhir percakapan ini membuat saya itu bisa lebih fokus dalam pekerjaan, dan saya punya strategi gitu ya Bu ya, kayak bisa mengerjakan semua tugas itu dengan mencatat tugas apa yang harus saya kerjakan, mengatur waktu, dan bisa meminta teman untuk selalu mengingatkan, sehingga saya itu merasa tidak mempunyai beban sendirian. Kapan Ibu mulai mengerjakannya? Mungkin untuk mengerjakannya mulai besok ya Bu. Baiklah Bu Siti, kalau seperti itu terima kasih sudah mau berkomunikasi tentang masalahnya dengan saya. Baik Ibu, terima kasih, sama-sama. Ya, sama-sama.